Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni dengan NIM 22075116. Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan proposal usaha yang saya buat mengenai kerajinan makrem. Baiklah, di sini ada table of contents, yaitu apa-apa saja materi yang akan saya paparkan selama presentasi berlangsung. Yang pertama ialah gambaran umum rencana atau konsep bisnis yang terdiri dari ide atau gagasan usaha, nama dan keunggulan produk. Yang kedua ialah metode pelaksanaan yang berisi gambaran umum pasar dan metode pelaksanaan. Yang ketiga, analisis produksi yang terdiri dari uraian ciri-ciri produk, kegunaan utama produk, proses produksi, dan model operasional atau kerja. Yang keempat ada analisis keuangan. Ini terdiri dari analisa keuangan dan analisa SWOT. Yang pertama, saya akan memperkenalkan apa itu kerajinan makrem, yaitu produk usaha yang saya buat. Kerajinan makrem adalah kerajinan yang terbuat dari benang atau tali dengan menggunakan teknik simpul menyimpul. Sering disebut pula kerajinan handmade atau kerajinan tangan. Di Bali, kerajinan makrem sering dijadikan souvenir para wisatawan mancanegara karena bentuk yang indah dan dapat dijadikan benda fungsional maupun estetik. Menurut Sispayani tahun 2012, makrem adalah seni kerajinan simpul menyimpul dengan membuat atau mengerjakan rantaian benang dari awal hingga akhir dengan membuat berbagai macam simpul pada rantai benang tersebut sehingga membentuk rumbai. Baiklah, bagian pertama yaitu gambaran umum rencana atau konsep bisnis dari produk yang saya buat, yaitu ide atau gagasan usaha atau peluang usaha. Setiap orang tentunya senang akan keindahan dan kerapian dengan mengusung konsep rumah yang minimalis maupun estetik, namun dengan harga yang terjangkau. Kerajinan makrem hadir untuk memenuhi hasrat para pecinta kerajinan tangan. Makrem ini simpel dan mewah. Tak perlu susah-susah membeli interior pemanis yang memiliki harga tinggi dan memakan tempat untuk memperindah rumah. Cukup gunakan makrem sebagai hiasan, maka rumah akan terlihat lebih hidup dan segar di pandang mata. Jadi di sini makrem hadir ya sebagai pelengkap bagi pecinta handmade untuk mendesain rumah, interior rumahnya. Di sini makrem merupakan harga benda handmade yang sangat estetik namun dapat ditemukan dengan harga yang terjangkau. Yang kedua ada nama produk yang ditawarkan. Nama produk yang saya tawarkan adalah makrem yang merupakan kerajinan tangan dengan teknik menjalan simpul yang dapat dibuat menjadi berbagai macam kreasi benda. Produk ini terbuat dari tali benang kapas, sani, dan lain sebagainya sesuai keinginan pelanggan. Selain itu, proses pembuatannya juga tidak terlalu sulit jika sering mengasah kemampuan dalam membuat makrem ini. Lalu ada keunggulan produk dari makrem. Kerajinan makrem dapat dibuat menjadi berbagai macam kreasi seperti gantungan kunci, gelang, rompi, atau aksesoris lainnya. Setiap orang dapat membuat dan menghasilkan kerajinan makrem karena bahannya murah dan mudah didapat. Tidak hanya dapat dijadikan aksesoris saja, makrem ternyata juga bisa diaplikasikan untuk menciptakan estetika dalam ruang interior. Jadi makrem ini hadir sebagai Dan untuk itu, makrem bisa dijadikan sebagai alternatif bagi para pecinta handmade untuk mendesain rumahnya uh, dengan harga yang lebih terjangkau. Yang kedua ada metode pelaksanaan, yaitu gambaran umum pasar. Sasaran utama pasar saya adalah para ibu rumah tangga maupun mahasiswa yang tertarik dengan kerajinan tangan sekitaran Universitas Negeri Padang.
maupun pelanggan jarak jauh yang tertarik berdasarkan promosi produk secara online. Metode pelaksanaannya. Yang pertama, metode pelaksanaan kegiatan ini berisi langkah-langkah untuk merealisasikan tujuan usulan program mahasiswa wirausaha. Langkah-langkah tersebut diantaranya ialah lokasi. Kos saya yang berlokasi di dekat UNP Padang, sehingga pelanggan dapat memesan dari jauh hari maupun dapat langsung melihat produk yang telah tersedia. Yang kedua ada persiapan. Kegiatan persiapan yang akan dilakukan meliputi menyiapkan alat dan bahan dan mengatur waktu pembuatan dengan jadwal kuliah. Yang ketiga, promosi dan pemasaran. Tahapan kegiatan promosi dan pemasaran akan dilakukan sebelum, selama, dan setelah program berlangsung, menggunakan media sosial maupun secara langsung dengan teman-teman. Lalu ada sebelum program berlangsung, pembuatan media promosi seperti iklan dan market di sosial media. Sedangkan selama program berlangsung, saya akan tetap melakukan promosi melalui sosial media dan mulai juga menjajakan produk kepada teman-teman sehingga akan lebih mudah dikenal. Uraian ciri-ciri produk. Dapat saya membuat logo seperti yang terlihat pada slide gambar. Micrem merupakan kerajinan tangan dengan teknik simple sehingga dapat menciptakan berbagai kreasi mudah. Micrem terbuat dari bahan yang mudah didapat dan juga ramah di kantong. Sangat cocok bagi penikmat seni kerajinan tangan, terutama jika beli ke rumah dengan budget sedikit dan spesial sedikit. Kegunaan utama produk. Micrem berguna sebagai hiasan pada ruangan dan dapat dibuat menjadi berbagai kreasi seperti gantungan kunci, gelang rompi, atau aksesoris lainnya. Setiap orang dapat membuat dan menghasilkan kerajinan micrem karena bahannya yang murah dan mudah didapat. Tidak hanya dapat dijadikan aksesoris saja, micrem ternyata juga bisa diaplikasikan untuk menciptakan estetika dalam ruangan interior. Proses produksinya. Skema atau bagaimana lalu proses produksi. Yang pertama ialah pembelian alat dan bahan, lalu proses produksi, pemasaran dan penjualan, kemudian yang terakhir ialah evaluasi dan laporan. Lalu ada bahan baku produksi. Alat bahannya gunting, tang lancip, meteran, penggaris, clipboard, isolasi, tali atau benang, manik-manik, penjepit, rantai. Langkah-langkah proses produksi. Langkah-langkah proses produksi yang pertama ialah potong tali katun sepanjang 30 cm. Di sini kita tidak hanya menggunakan tali katun, tapi juga bisa menggunakan berbagai jenis varian dari benang sesuai dengan request dari pelanggan. Kemudian simpulkan satu persatu dan buat menjadi 14 simpul tali pada kayu. Kemudian simpul kotak atau square knot sebanyak 7 simpul. Lalu buat kembali square knot hingga berjumlah 18 simpul di bagian sisi kiri dan kanan. Barangkali tali sehingga berbentuk diagonal dan menggunakan teknik diagonal half hitch. Lalu buat di sisi kiri maupun kanan. Kemudian buat square knot kembali pada bagian tengah micrem. Pastikan menggunakan 6 tali dari sisi bagian kiri dan 6 tali dari sisi bagian kanan. Rangkai kembali dan buatlah rangkaian tali diagonal menggunakan teknik diagonal half hitch dan membuat tali berbentuk belah ketupat. Kemudian buatlah jarak sepanjang 5 cm dan simpulkan tali menggunakan teknik square knot 6 buah simpul di bagian sisi kanan dan kiri. Ulangi kembali hingga 2 garis, lalu potong tali dengan cara diagonal pada bagian tengah yang lebih panjang. Kemudian micrem sudah siap dijadikan hiasan ini. Langkah proses produksi micrem ini sangat bervariasi karena micrem ini menggunakan berbagai macam simpul, sehingga untuk membuat satu jenis micrem kita bisa menggunakan 2 sampai 3 jenis variasi simpul. Tidak semua simpul digunakan, jadi tergantung keinginan pelanggan seperti apa bentuk micrem yang diinginkan. Jadi makanya simpul yang digunakan juga sangat bervariasi. Model operasional atau kerja. Untuk awal-awal modal yang saya gunakan hanya modal bahan saja. Untuk peralatan, saya menggunakan peralatan pribadi sehingga tidak menjadi bagian dari modal saya. Bagian 4 ada analisis keuangan. Tabel pertama terlihat pada slide presentasi saya ialah biaya investasi peralatan bahan penunjang. Peralatannya terdiri dari gunting. Kegunaannya untuk menggunting benang. Kemudian ada tang lancip yang berguna untuk menjepit benang. Yang ketiga ada meteran untuk mengukur panjang
panjang benang. Yang keempat ada penggaris untuk meratakan benang. Yang kelima ada clipboard sebagai alas benang. Yang keenam ada penjepit atau rantai yang berguna untuk menjepit benang dan mengikatnya. Biaya alat dan peralatan. Seperti yang terlihat pada gambar, harga gunting terdiri dari 7.000, tanggal chip 18.000, meteran 3.000, penggaris 5.000, clipboard 9.000, penjepit rantai 15.000, sehingga total dari biaya alat dan peralatan yang saya perlukan ialah Rp57.000. Kemudian ada tabel 2, biaya produksi makrem. Bahannya terdiri dari tali atau benang dengan harga 7.000, manik-manik dengan harga 10.000, dan isolasi dengan harga 6.000. Baik tali atau benang di sini sangat bervariasi ya harganya, karena tidak semua jenis benang itu memiliki range harga yang sama. Jadi saya mengambil saya mengambil range harga dari seluruh benang sehingga mendapatkan total harga 7.000. Bisa jadi harga benang yang saya perlukan itu di atas 7.000 maupun di bawah 7.000. Baiklah, jadi total biaya yang saya butuhkan untuk membuat produksi makrem ya 23.000. Berdasarkan pada tabel 1 dan 2, maka disimpulkan bahwa modal usaha yang dibutuhkan di awal yaitu 57.000. Ditambah 23.000 yaitu totalnya 80.000. Sedangkan jika dihitung pendapatan per bulan yang saya dapatkan dari penjualan makrem ialah saya di sini mematokkan harga untuk satu makrem itu 85.000. Jadi jika 85.000 ini untuk harga makrem yang tidak di-request oleh pelanggan, yaitu makrem yang saya buat sendiri yang sudah tersedia. 85.000 untuk harga satu makrem dikali 30 hari mendapatkan sekitar 2.550.000. Lalu untuk penjualan makrem yang di-request di sini memiliki harga yang lebih tinggi karena memiliki tingkat kesulitan yang di atas juga ya, karena kan ini merupakan request pelanggan dan juga pastinya sangat bervariasi. Untuk itu saya mematokkan harga 100.000 untuk satu makrem dengan dikali 30 hari, dengan lalu saya mendapatkan total harga 3 juta rupiah. Jadi total pendapatan per bulan saya yang saya dapatkan ialah 5.550.000. Lalu untuk pendapatan per tahun, yaitu penjualan makrem yang sudah tersedia, yaitu 2.550.000 dikali 12 bulan. Totalnya 30.600.000. Untuk penjualan makrem yang di request, yaitu tadi totalnya 3 juta dikali 12 bulan, lalu saya mendapatkan total harga 36 juta. Jadi total pendapatan per tahun saya ialah 66.600.000. Di sini masih 66 juta ini masih harga range karena bisa jadi saya mendapatkan orderan yang lebih banyak ataupun kurang dari patokan. Baiklah, saya akan di sini ada analisis SWOT, yaitu yang pertama strength atau kekuatan. Yang pertama ya desain produk. Desain produk yang saya miliki berciri khas khusus, yaitu dengan gambar makrem di tengahnya dan dilingkupi dengan tulisan handmade makrem di sekelilingnya. Yang kedua, promosi dan iklan. Untuk promosi dan iklan, saya memiliki training yang akan menggunakan sosial media saya maupun sosial media teman-teman saya. Yang ketiga ada kecepatan distribusi. Kecepatan dalam distribusi bisa dilakukan secara cepat dan efisien jika tidak terkendala oleh jadwal kuliah. Yang keempat ialah keramahan pelayanan. Keramahan yang diberikan kepada customer sangat dipentingkan karena merupakan salah satu bentuk pelayanan yang baik.
Lalu ada tingkat keahlian khusus, kemampuan dalam membuat berbagai jenis simpul yang bervariasi. Jadi dalam membuat makrem ini kita dituntut untuk bisa menggunakan berbagai macam simpul. Jadi jika ingin membuat makrem harus memiliki kemampuan basic dulu dalam membuat satu atau dua simpul. Kemudian ada sistem administrasi. Dari sistem manajemen kita menggunakan sistem administrasi. Lalu ada perencanaan produksi. Saya berencana akan membuat makrem dengan menggunakan berbagai tali benang yang lain, tetapi masih dengan menggunakan simpul-simpul. Saya memiliki ide untuk berinovasi dengan menggunakan tali benang yang lain yang mungkin memiliki harga yang lebih terjangkau, tapi dengan benda yang lebih berkualitas. Yang kemudian terakhir ada penggunaan teknologi modern. Pelayanan yang diberikan berbasis online dengan menggunakan official akun Instagram. Jadi bagi para pelanggan yang berniat untuk mengorder produk saya bisa mengunjungi official akun Instagram saya. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ya waktu penjualan produk. Di sini saya mendapatkan kendala terlalu sempitnya waktu karena untuk membuat satu produk makrem menggunakan waktu yang cukup lama. Jadi di sini karena kita handmade, produk handmade kita tidak bisa langsung pelanggan memesan benda itu langsung jadi. Jadi pelanggan harus memesan dari jauh-jauh hari baru bisa menerima produk yang dipesan. Lalu ada opportunities atau peluang. Yang pertama persaingan. Layanan jasa yang bergerak di bidang yang sama. Persaingan tidak terlalu ketat karena sangat jarang ditemukan pengrajin makrem di sekitaran Padang. Di sini saya sudah melakukan analisa dan tidak ada atau sangat jarang sekali yang memproduksi makrem ini. Jadi untuk persaingan tidak begitu ketat. Lalu ada permodalan, kemudahan mendapatkan pinjaman. Saya selalu membuka peluang untuk siapa saja yang ingin menjadi partner maupun berinvestasi dalam bisnis saya ini. Lalu ada peluang pasar, akses dan informasi pasar, permintaan pasar, lalu perilaku pasar. Usaha ini mampu membuat para pecinta kerajinan merasa puas menyalurkan hobi mereka karena berdasarkan persaingan tadi sedikitnya pengrajin makrem sehingga bagi pecinta handmade usaha saya ini merupakan suatu ajang untuk melepaskan dan menyalurkan hobi-hobi mereka yang sangat menyukai hal-hal yang berbau pengrajin. Lalu ada kemajuan teknologi, perkembangan teknologi produksi. Semakin banyaknya pengguna smartphone Android membuka peluang untuk bisnis ini semakin besar dan memudahkan konsumen dalam proses pengorderan. Kemudian ada tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Tenaga kerja tambahan dalam proses pembuatan produk. Karena untuk membuat satu makrem ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan satu orang hanya bisa memegang satu makrem. Jadi saya sangat membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk membuat pesanan lainnya jika saya sedang membuat pesanan lainnya agar dapat menghemat waktu. Kemudian ada masyarakat sekitar, sikap masyarakat terhadap produk saya. Saya mendapatkan respon positif dari masyarakat ketika saya mampu memenuhi keinginan konsumen untuk menyalurkan hobinya. Lalu ada threats atau hambatan. Yang pertama ada persaingan untuk usaha sejenis. Adanya pesaing yang menawarkan produk yang sama dengan jangka waktu penyelesaian produk lebih cepat merupakan persaingan tersendiri bagi saya karena ini mereka dapat keunggulan dan kelebihan di mata konsumen daripada produk saya. Lalu ada permodalan, tingkat besaran biaya. Besaran modal sangat tergantung dari jumlah target produksi. Kemudian ada kemajuan teknologi, perkembangan teknologi produksi. Semakin banyak usaha lain yang menggunakan keunggulan IT-nya. Lalu ada tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Tidak banyaknya mahasiswa yang saya temukan yang dapat menjadi partner dikarenakan masih asing dengan kerjaan makrem dan tidak adanya waktu luang untuk mengasah kemampuan.
Jadi karena materi ini masih asing, masih sedikit orang yang dapat menggunakan simpul-simpul untuk membuat materi. Disinilah kesulitan yang saya temukan. Baiklah, cukup sekian presentasi proposal usaha yang saya buat. Semoga proposal ini dapat bermanfaat dan saya bisa mengikuti menyelesaikan program ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.